Kemiskinan di Indonesia pada tahun 2021 sampai 2025 masih menjadi permasalahan sosial yang serius. Dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2021 menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk miskin. Pada September 2021, persentase penduduk miskin di Indonesia tercatat sebesar 9,71%, menurun dibanding Maret 2021 dan September 2020. Jumlah penduduk miskin mencapai 26,50 juta orang, turun lebih dari 1 juta orang dari tahun sebelumnya. Di perkotaan, tingkat kemiskinan turun menjadi 7,60%. Sedangkan di pedesaan menjadi 12,53%. Secara rinci, penduduk miskin di kota berjumlah 11,86 juta orang dan di desa 14,64 juta orang. Garis kemiskinan pada September 2021 tercatat sebesar Rp486.168 per kapita per bulan. Kemiskinan Indonesia pada Maret 2022. Pada Maret 2022, persentase penduduk miskin Indonesia mencapai 9,54%, turun dibanding September tahun 2021. Di kota, tingkat kemiskinan 7,5% dan di desa 12,29%. Garis kemiskinan tercatat sebanyak 505.000 per kapita per bulan. Pada Maret 2023, persentase penduduk miskin Indonesia tercatat 9,36% atau 25,9 juta orang, menurun dari September tahun 2022. Di perkotaan, angka kemiskinan 7,29% dan di pedesaan 12,22%. Garis kemiskinan mencapai sebanyak 550.000 per kapita per bulan. Pada September 2024, persentase penduduk miskin Indonesia turun menjadi 8,57%, setara dengan 24,6 juta orang. Di perkotaan, angka kemiskinan 6,66% dan di pedesaan 11,34%. Jumlah penduduk miskin berkurang di kota maupun desa dibanding Maret tahun 2024. Garis kemiskinan tercatat sebanyak 595.000 per kapita per bulan. Pada Maret 2025, persentase penduduk miskin Indonesia mencapai 8,47% atau 23,85 juta orang, turun dari tahun sebelumnya. Di kota, angka kemiskinan 6,73%, sedikit naik dari September tahun 2024. Sementara di desa, turun menjadi 11,3%. Jumlah penduduk miskin kota meningkat menjadi 11,27 juta orang, sedangkan di desa menurun menjadi 12,58 juta orang. Ada 4 faktor penyebab kemiskinan. Apa aja ya yang termasuk? Mari kita bahas sama-sama. Yang pertama, yaitu faktor ekonomi. Ketimpangan pendapatan. Distribusi kekayaan yang tidak merata menyebabkan sebagian kecil masyarakat memiliki banyak sumber daya, sementara mayoritas lainnya kekurangan. Pengangguran. Kurangnya akses terhadap pekerjaan yang layak dan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan yang cukup dapat membuat individu dan keluarga jatuh miskin. Yang kedua, yaitu faktor kebudayaan. Perubahan nilai dan norma. Perubahan dalam tradisi dan kebiasaan dapat menyebabkan ketegangan sosial, konflik, dan disintegrasi dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu faktor psikologis, stres dan masalah kesehatan mental. Stres, kecemasan, dan gangguan psikologis lainnya dapat memengaruhi kemampuan individu untuk bekerja secara efektif dan pengelolaan keuangan mereka. Yang terakhir yaitu faktor biologis, kondisi kesehatan, penyakit menular, wabah penyakit, dan kondisi kesehatan buruk lainnya dapat menurunkan produktivitas dan kemampuan individu untuk bekerja serta meningkatkan biaya hidup.
Terdapat 3 teori yang akan dicocokkan dengan materi kemiskinan. Yang pertama, teori fungsional. Kemiskinan terjadi karena bagian masyarakat tidak berfungsi dengan baik. Namun, kemiskinan juga punya fungsi seperti motivasi seorang untuk bekerja lebih keras dan mengisi pekerjaan yang tidak diinginkan kelompok kaya. Yang kedua yaitu teori konflik. Kemiskinan muncul akibat ketimpangan soal dan perebutan sumber daya. Kelas kaya menindas ke kelas miskin demi mempertahankan kekuasaan dan keuntungan, sehingga kemiskinan terus berlanjut. Dan yang terakhir adalah teori interaksi simbolik. Kemiskinan terbentuk dari makna dan label sosial, seperti orang miskin yang mempengaruhi cara pandang dan perilaku individu. Sikap pasrah dan budaya juga bisa memperkuat budaya kemiskinan. Kira-kira teori mana ya yang terikat dengan kemiskinan? Hayo tebak. Yap, betul. Teori konflik. Mengapa teori konflik bisa terikat dengan kemiskinan? Karena teori konflik menjelaskan bahwa kemiskinan terjadi karena ketimpangan sosial dan ekonomi. Kelompok kaya atau berkuasa menguasai sumber daya dan memanfaatkan sistem agar sosial tetap menguntungkan mereka, sehingga kelompok miskin tetap berada di posisi bawah. Jadi kemiskinan muncul akibat adanya ketidakadilan dalam struktur masyarakat. Apa saja sih solusi atau upaya untuk mencegah mengurangi angka kemiskinan di Indonesia? 1. Peningkatan kualitas SDM, akses pendidikan dan pelatihan keterampilan, dorongan budaya wirausaha dan dukungan UMKM melalui pembiayaan dan pendampingan. 2. Penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, perkembangan industri padat karya, pembangunan infrastruktur untuk mendukung ekonomi lokal, mendorong investasi di sektor strategis seperti industri dan pariwisata. 3. Perlindungan dan jaminan sosial, bantuan kebutuhan pokok bagi masyarakat miskin, penguatan sistem jaminan sosial, penggunaan DTKS agar bantuan sosial tepat sasaran. 4. Pemberdayaan masyarakat dan peran swasta, pendekatan berbasis hak dan partisipasi masyarakat, akses pembiayaan untuk usaha mikro melalui lembaga keuangan mikro. 5. Perencanaan dan pengelolaan anggaran, pemanfaatan sistem sepakat untuk perencanaan dan penganggaran terpadu, pengelolaan APBN yang cermat untuk program sosial yang lebih tepat guna.